pas didoain aku udah mulai redaan gitu. Aku udah mulai reda, nggak sering kejang-kejang, kayak udah mulai jarang lah gitu ibaratnya. Terus setelah itu pindah lagi ke rumah yang lama karena ternyata kontrak yang di rumah belakang itu udah habis dan ternyata lebih banyak kata nenek aku kalau di belakang. Iya, lebih banyak karena dia kawasannya tuh benar-benar apa ya, temboknya nggak ada warnanya, terus kayak banyak kebun, emang banyak kebun gitu loh. Daerah rumahku banyak banget kebun sama pohon pisang gitu kan. Berarti ini kawasan industri hantu ya? Nggak tahu sih Pak. Terus setelah itu pindah lagi ke rumah lama, nyoba lagi tuh karena sebenarnya kayak udah didoain nih, udah mulai tenang, nyoba lagi kali ya di rumah itu karena di rumah yang di belakang itu tuh ternyata lebih banyak. Akhirnya ya udah pindah ke rumah depan lagi, kejang-kejang lagi. Terus kayak iya kejang-kejang lagi, ke rumah sakit lagi. Aku bilang nggak mau pulang gitu kan. Aku tuh seneng banget di rumah sakit karena kayak ada aku senang banget, aku senyum kalau lagi di rumah sakit. Ini kameramen sawan bos. Kayak gitu kata ibu aku tuh kayak gitu. Aku tuh seneng banget kalau dibawa ke rumah sakit, dan kalau nyampe rumah pasti nangis atau enggak diam aja. Itu antara dua, antara kalau ke rumah sakit setannya ketemu yang lain, atau yang di rumah sakit setannya tidak lebih menakutkan dari yang di rumah. Mungkin terus belum, ya udah lu pergi aja. Terus setelah itu Bu, aku udah bertahan kan. Kalau umur 5 tuh udah nggak ngeliat itu. Ya udah Bapak. Umur 5 tuh udah nggak ngeliat, aku udah nggak kejang-kejang lagi, udah wah pokoknya udah sembuh lah gitu ibaratnya. Terus aku pindah ke Bekasi. Aku juga pindah-pindah mulu rumahnya karena ngontrak kan. Terus akhirnya aku pas pindah pertama kali itu aku lebih ke memulai dunia baru gitu loh, karena yang biasanya aku nggak lihat, maksudnya yang biasa aku lihat jadi nggak aku lihat gitu. Ini indra keenam bos. Dan rumah aku yang awal pindah itu ternyata sama seremnya gitu loh. Belakangnya terbuka gitu loh, ada teras belakang, terasnya langsung kebuka, dapur di luar gitu kan. Iya, terus aku tuh dulu untungnya tidurnya kan masih sama orang tua aku. Akhirnya ya udah deh, aku nggak ngerasa takut lah, mungkin karena tidurnya bareng-bareng gitu kan sama orang tua aku. Terus kadang masih sering didoain pokoknya kayak, karena mungkin orang tua aku tuh masih yang kayak, oh ini tuh kamu pernah, orang tua aku tuh tahu karena aku tuh sering itu beneran direkam. Iya. Ayo baca mah, tuh jangan. Enggak, ibu mah ini doang yang lagi curhatin. Terus akhirnya pas aku udah nggak pernah lihat lagi. Itu umur berapa? Itu umur 5-6, udah nggak pernah ngerasain apa-apa lagi. Terus aku pulang kampung, nenek aku kerasukan. Neneknya kerasukan guys. Nenek aku yang sering yang biasa lihat itu kan. Itu yang dia masih tinggal di rumah yang di belakangnya ada kebun. Enggak, itu kan di Jambi Bu. Iya. Kampung aku kan bukan di Jambi, kampung aku di Cianjur. Terus setelah itu pas aku pulang, aku tuh paling takut sama nenek aku yang itu, karena kayak nggak mau, aku selalu ngumpet lah karena aku ngelihatnya tuh bukan nenek aku yang ada di situ. Langsung kayak nggak mau aku sembunyi. Kadang nenek aku tiba-tiba ketawa, senyum-senyum nunjuk aku gitu kan. Aku kan karena masih kecil mungkin ya. Jangan dari dulu nenek lu udah kemasukan tapi kok nggak dikeluarin? Ya agak susah Bu, udah dari sananya. Ya terus akhirnya pokoknya kerasukannya tuh kadang baik, kadang bukan ke yang jahat mau ngejahatin kita gitu loh Bu, tapi aku takut karena yang aku lihat tuh bukan nenek aku gitu loh. Akhirnya aku suka ngumpet, suka apa, terus tiba-tiba itu yang di belakang pintu kayak gitu. Nenek aku ngomong kayak gitu sedangkan aku lagi ngumpet di belakang pintu. Terus aku kayak makanya aku kayak takut lah ya ibaratnya. Terus setelah itu nenek aku tuh selalu bilang jangan takut kalau nenek kayak gitu, soalnya itu tuh teman-teman nenek
nenek yang nggak bakal jahat ke kamu. Siapa bilang? Nenek aku Oh Allah Akbar. nggak akan jahat, dia malah bakal nemenin kamu, nggak biar kamu nggak diganggu lagi kayak gitu kan. Ya aku juga sebenarnya nggak paham karena masih kecil juga ya, nggak paham begituan. Akhirnya aku kayak cuman iya padahal aku masih takut tuh pas itu. Akhirnya udah makin lama makin dewasa, aku udah nggak pernah takut lagi sama nenek aku, karena aku kan mulai percaya gitu kan omongannya, kamu ditemenin kok sama teman-temannya nenek gitu kan. Lebih ngeri gue kalau Ngeri ya ditemenin gitu kan. sama Tapi teman-teman ternyata nenek. iya, tapi ternyata dari situ Teman-teman emang nenek udah pada meninggal kan? Lu nggak nanya gitu? ya enggak lah, karena Ayo, aku udah sama. tahu, sebenarnya dilindunginya tuh sama apa. Terus sejak dewasa kayak gini aku udah mulai kayak percaya, ya udahlah, mungkin juga aku pas kecil emang karena keluarga aku kayak gitu makanya dideketin terus sama orang-orang itu. Akhirnya aku udah mulai gak takut Tapi sama lu kan nenek punya aku. kakak ya? Kakak lu nggak apa-apa? Enggak, kakak aku nggak pernah kenapa-napa sih. Terus setelah itu udah mulai percaya, sekarang lebih ngomong face to face juga udah nggak takut dan sebagainya. Kayak udah jadi temen lah gitu sama nenek aku kan. Yang lu itu yang sekarang masih ada? Masih ada. Terus. Karena jadi ini tuh bibinya ibuku. Nah gitu, umurnya nggak beda jauh sama ibu. Jadi masih, alhamdulillah masih hidup. Terus di situ tuh dia yang selalu cerita, kamu lagi ngeliat siapa sih sekarang? Kadang kayak gitu. Terus aku kayak mikir, dulu kan aku emang belum di ini ya Bu. Tapi lu kan nggak bisa lihat sekarang. Iya, terus aku mikir kayak emang apa gitu kan. Akhirnya aku tuh pernah di pas kapan ya? Itu aku SD. Kayaknya umur 7 deh kayaknya. Pas lagi di Cianjur itu, aku tiba-tiba ada katanya aku tuh baru bangun tidur banget, tiba-tiba semua orang udah kumpul ngelingkarin om aku yang udah meninggal yang thalassemia itu loh Bu. Allah apa iya ya. Nah, yang kan aku mikirnya kayak, hah kenapa gitu kan, aku takutnya kan om aku udah meninggal dan sebagainya gitu kan. Akhirnya aku kayak dateng lah, ini kenapa kok ngelilingin gitu kan. Saya aku disuruh duduk samping om aku yang emang lagi tidur, ibaratnya nggak tidur full gitu loh Bu. Iya. Akhirnya kayak yang cuman merem tapi kadang melek lagi karena lemes, udah pokoknya udah gitulah. Tapi Karena kan itu belum meninggal toh. belum, memang om aku thalassemia mungkin karena udah operasi, udah operasi orang pas kecil.